Kejaksaan Negeri Bener Meriah bersatu maju, BPKBBB pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan terkait dengan pembangunan zona integritas yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Sebagaimana bahan paparan tadi sudah sebagian besar ada di tayangan video. Yang kami lakukan di sini yang pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan di sini yang pertama adalah melakukan pembentukan tim manajemen, yang kedua rencana kinerja, yang ketiga penguatan komitmen fakta integritas yang kami sudah lakukan penandatanganan Kajari, Pak Kasih dan seluruh pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Bener Meriah ini melakukan percepatan perubahan sistematis. Terkait yang pertama adalah mindset kita. Mindset pola pikir ini merupakan hal yang mendasar karena keberhasilan sesuatu harus dimulai dengan pola pikir yang baik. Berpikir positif itu adalah hal yang utama. Terus yang kedua adalah culture set, yaitu budaya kerja kita. Budaya kerja kita ini mulai sekarang harus ditata. Budaya-budaya yang lama, misalkan kerja tidak semangat, datang terlambat, dan hal-hal yang kurang baik kita tata menjadi budaya yang tepat sasaran, kerjanya tepat waktu, dan berhasil dalam pelaksanaannya. Yang ketiga adalah behavior. Behavior ini adalah sikap dan tingkah laku. Yang pertama pimpinan harus menjadi role model, harus menjadi contoh yang baik terhadap anggotanya sehingga semua mengikuti sikap dan tingkah laku pimpinan. Yang kedua adalah penguatan ketatalaksanaan. Dalam penguatan ketatalaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dengan cara membuat SOP pada setiap bidang sehingga para kasih, para staf dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP. Saya kasih contoh, salah satunya di tindak pidana umum adalah SOP pengambilan tilang. Salah satunya, dan banyak lagi SOP-SOP yang lain yang ada di bidang lain. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, saya sebagai kepala kejaksaan menilai atau mengamati para pegawai karakter demi karakter, sehingga saya bisa menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Misalkan salah satu contoh, ada staf yang memang senangnya bekerja di luar, saya tempatkan di bidang intelijen. Ada staf yang sukanya berada di belakang meja, saya tempatkan di Datun sehingga mempelajari aturan perundang-undangan. Ditambah lagi menyiapkan perpustakaan untuk bahan bacaan, untuk menambah wawasan sehingga pegawai menjadi lebih banyak mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan dalam bidang tugasnya. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas ini, yang pertama adalah melakukan monitoring evaluasi atas laporan kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Selanjutnya melakukan rapat-rapat paripurna yang bertujuan untuk menyelesaikan problematika yang ada. Di dalam rapat kami minta para kasih dan semua jaksa menyampaikan hal-hal yang mempunyai kendala atau hambatan sehingga di rapat itu bisa dilaksanakan atau bisa diambil keputusan solusinya. Yang kelima, penguatan
pengawasan. Penguatan pengawasan yang telah kami lakukan di sini, pelaksanaannya berangkat dari kembali lagi kepada hal yang tadi adalah pemimpin harus sebagai role model, menjadi contoh yang baik, bersikap yang baik dalam bertingkah laku. Yang selanjutnya membentuk tim pengendalian gratifikasi sebagaimana yang sudah diperintahkan dari pimpinan dan menyediakan ruang penerimaan laporan gratifikasi. Selanjutnya pemasangan banner-banner terkait tentang larangan pemberian sesuatu barang atau uang dan semua layanan dilakukan tanpa biaya alias gratis. Selanjutnya menerapkan sistem kehadiran pegawai dengan mesin fingerprint. Mesin fingerprint sudah tidak bisa dibohongi, kapan masuk tertera, kapan pulang tertera, dan itu merupakan pengawasan. Selanjutnya membuat laporan harta kekayaan atau LHKPN. Nah, dalam pembuatan ini kami selalu melakukan pemantauan terhadap pegawai yang wajib LHKPN. Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mewujudkan pelaksanaan tugas yang bersih dan bebas dari KKN. Yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Sebenarnya di poin ke-6 ini adalah inti daripada kegiatan pembangunan zona integritas ini. Karena berbicara pelayanan publik harus nyaman dan memberikan rasa damai, sejuk di dalam kita melayani. Untuk memenuhi hal tersebut kami telah membangun ruang pelayanan terpadu satu pintu. Kebetulan PTSP kami baru selesai, baru jadi, makanya terlihat nampak masih bersih dan mudah-mudahan terawat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan tilang, pengambilan barang bukti, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di dalam PTSP ini ada, kami sebut di situ daerah zona hijau, karena masyarakat pegawai bisa masuk sampai di PTSP. Selebihnya dari PTSP adalah zona merah. Orang bisa masuk kecuali terkait dengan koordinasi penanganan perkara atau pelayanan hukum. Pelayanan selanjutnya adalah menyiapkan laktasi, sebagaimana video yang telah kami tayangkan tadi, bagi tamu yang membutuhkan atau pegawai perempuan yang membutuhkan. Selanjutnya menyiapkan kursi disabilitas apabila dibutuhkan oleh tamu dan menyiapkan ruang tunggu konsultasi. Pelayanan kami berikutnya adalah menyediakan klinik dan yang ada perawat setiap hari serta seorang dokter minimal sekali dalam 1 minggu. Pelayanan kami berikutnya adalah menyiapkan smoking area atau area merokok terbuka, karena setiap orang mempunyai hak, kita tidak bisa melarang. Kalau misalkan merokok sudah disiapkan tempatnya. Pelayanan kami berikutnya adalah area parkir tamu yang memadai, baik roda 2 maupun roda 4. Pelayanan selanjutnya adalah tempat ibadah. Tempat ibadah itu berupa musola, tapi cukup nyaman bagi para tamu dan bagi para pegawai yang ada di sini. Pelayanan selanjutnya adalah sarana olahraga. Tinggal 1 menit Pak Kajari. Sarana olahraga, dan yang terakhir adalah kantin. Ini semua kami lakukan demi pelayanan kualitas publik. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.